Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillah min sururi sayyatina wa min sayyati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian tafsir surah Al-Baqarah. Yang pertama kajiannya melalui bahasa dulu ya, bahasa. Setelah itu baru kita lihat tafsir Munir dan kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya. Jadi itu apanya? Ciri khasnya. Jadi kita lihat dulu bentuk-bentuk kata, sudah itu jabatan kata, habis itu baru terjemah. Dari terjemah itu baru kita lihat bagaimana maksud dari penafsir. Nah, kemudian apa pula yang teringat, apa pula yang bisa terlintas di pikiran kita. Ya, jadi sehingga Al-Quran ya kita pelajari, kita dalami ya. Sekarang zalikal kitab lagi ya. Iya, Pak. Jadi coba direview dulu. Di pangkal surat Al-Quran itu sebanyak 114 surat. Tapi tidak semuanya dibuat Allah huruf-huruf putus-putus. Ya, muqati'ah. Ada yang baca munqati'ah, ada yang baca muqati'ah ya. Qata'ah itu artinya kan putus. Malah qata'ah itu putus bisa ya memutus lah. Jadi cuma yang kalau mau mencari lagi misalnya kenapa, tapi maksudnya kan untuk hanya mendalami, bukanlah untuk mempertanya, hanya meluaskan wawasan kita. Kan 114 surat, kemudian surat yang mendapat huruf putus-putus itu atau huruf hijaiyah itu hanya 29 surat. Kemudian kalau 29 surat itu yang dipelajar-pelajar kenapa di surat Al-Baqarah ini dikasih surat pakai huruf hijaiyah putus. Kenapa? Boleh begitu belajarnya. Dari situlah orang menggali-gali, oh mungkin begini, oh mungkin begini, oh mungkin begini. Ya. Itu makanya ada sebagian memberikan maksud-maksud. Tapi ada yang tidak mau. Itu yang maksudnya disebutkan allazi infaradullah bi ilmihi. Lah kita bayang ke petang tuh. Ya. Allazi infaradallahu bi ilmihi ya. Bi ilmihi. Kata Pak Nawawi ini ya. Mana itu kemarin tuh? Allazi ini. Biar bagi biru lo ya. Supaya nampak, supaya sajuk mata malik. Apa tuh bacaannya? Allazi infaradallahu bi ilmihi, yang mana diserahkan atau sendiri atau hanya
Allah dengan ilmu. Sendiri. Sendiri Imparada Allah itu dengan kan ilmunya. sendiri, fardun. Mufrad disendirikan. Jadi hanya Allah yang tahu. Cuma ada di kemungkakannya, yaitu dia berdasarkan, ada yang membilang dia menyebutkan awail, ada yang membuat pawatih kan. Pawatih itu kan pembukaan. Jadi malah nufawid, masih sama ini. Apa katanya? Nufawid, coba dibaca apa ini? Wa nufawidu ilma fiha ilallah. Ta'ala. Ilallahi ta'ala. Jadi cuma kalau mau mempelajarinya, alif lam ra pakai apa enggak? Pakai huruf putus enggak? Iya, Pak. Alif lam ra. Surat apa? Surat Ali Imran. Ali Imran. Ada ya? Iya, Pak. Alif lam mim juga. Alif lam. Kalau Yasin jelas ya. Kalau Yasin ya Yasin. Ya Jaleh Yasin. Ya. Maryam ada enggak? Ada, Pak. Apa itu? Maryam dipakainya kaf ha ya ain sad. Surat Sod ada ya? Ada, Pak. Surat Qaf? Surat Qaf ada juga. Ada juga. Nun ada juga. Iya, Nun ada juga. Jadi kalau mau belajar, kenapa setelah dibacain nanti semua itu, mungkin ini ya. Kan setelah dibaca tamat surat Baqarah, mungkin gini. Dibaca Yasin nanti, mungkin gini. Nah, itu makanya lebih amannya itu sudah memang Allah yang tahu. Jadi kata Abu Bakar, masih ingat nggak kata Abu Bakar? Ya. Sayyidina Abu Bakar apa katanya? Fi kulli kitabin sirrun. Terus? Cinta Allah padanya. Sibullahi fil Quran. Fil Qur'ani awailil suwari. Fi kulli kitabin sirrun wa sirrullah fil Quran. Awailil suwari. Perlu juga itu ya ini ya. Nanti orang kan bertanya dari mana sanatnya, dari mana sambungan ilmu itu ya kan, enggak pede. Awak yang buat enggak. Makanya orang sekarang mabuk pakai nomor aja itu hadis itu. Nomor sekian katanya dia lah ditrenkan orang. Ambon enggak ada apa hadis nomornya itu, pokoknya hadis enggak percaya pelajari. Ini dengan dilakian label hadis merek nomornya itu lebih yakin orang tahunya mana. Awak zaman awak dulu enggak ada pakai merek-merek nomor dong. Berkembang ilmu. Betul Pak Edi? Ya berkembang ilmunya ditambah nomor. Ayo. Tapi itu Nana awak minta supaya jangan jadi embel-embel tuh. Beko ditakrid loh hadis tuh. Nah, baru kacau. Itu sebenarnya untuk mampu telusur aja orang memvalidasi kan nomor sekian. Oh ya beko nyali buku tuh. Oh ya nomor sekian. Daripada ngecek nggak ada reference. Nah, itu loh. Beko ditakrid hadis tuh lah. Baru kacau. Enggak lah. Karena semua menulis ilmiah kan ada referensi di belakangnya. Orang memvalidasi gitu loh. Jadi DG nomor mempermudah. Ya, dihafal ya. Memudahkan bagi yang tidak tahu, Pak. Nomor barat itu ya, katanya. Karena ada buku. Itu nomor barat tergantung bukunya. Enggak mungkin kalau nomor itu kan tergantung di buku. Di Sunan lain loh. Nah, kayaknya ada kesepakatannya, Pak. Semua aja. Ada kesepakatannya penomoran tuh. Jadi ada beberapa buku hadis memang sama nomornya, Pak. Ya, Pak. Iya. Tapi kurang dikaji orang ke taklid kok Pak Edi. Ya, Pak. Kalau lah dijarah takdil hadis itu baru mana sabana mana indah tanpa kacau. Iya, ibarat nomor rumah. Enggak dia nomor rumah yang warna putih ya, sadu putih ya.
Gimana? Iyo. Iyo lagi lagi nomor alun ditakdir lah ya. Apa kau lagi Kalau takdir enggak, tuh? at least orang aja nomor itu enggak salah. Itu identifikasi masalah itu. Kan dia ya dikacau. Iyo maksud awak tuh lagi nomor sudah itu baru dijarah takdil maksudnya di Tapi enggak baru disalahkan loh Pak orang manggil nomor. Enggak bisa. iya. Makanya buat sabuan. Jadi kalau ndak ada lagi nomor beko percaya salah. Bisa aja lupa orang kan manusia Pak. Jadi di nomor itu memudahkan identifikasi. Iya. Jadi kalau ndak ada lagi nomor beko percaya salah caranya ditakdir. Kita teruskan zalikal kitab lagi ya. Ya Pak. Ada dan tinggal lain. Enggak. Itu sampai situ. Keterangan dari Pak Nawawi bahwa ini Abu Bakar mengatakannya bahwa Ya. rahasia kitab itu adalah di awal Di rahasia awalnya. setiap dia. Kan ini kan Setiap kitab Setiap itu kitab ini kan bisa Injil, bisa ini apa macam-macam ya. ya. Pikulli kitab sirrun. sirrun wa sirrun. Sirullahi fil Qur'ani Baru awaili suwari. sirrullahi fil Quran awaili suwar. Qur'ani awaili suwari. Ya, awaili suwar ini tidak semuanya pula. Hanya berapa? 29. 29. Itu. Nah ya. Terus kita persilahkan dulu dari madrasah, silakan membaca ini dulu sampai ke titik ini ha. Sebentar, ada tinggal ini nampak. Azab. Ini babnya. Coba silakan, siapa ini Rizky? Silakan. Zalikal kitabul la raiba fi. Coba laguan A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zalikal kitabul la raiba fihi. Ai hadzal kitabul ladzi yaqra'uhu alaikum rasuli Muhammadin. Terus la syakki. Terus fi annahu min indi fa in amantum bihi hadaitum wa illam tu'minu bihi azzabatum. Ya. Ada lagi apa? Ini siapa baca? Rizky apa sih? Irfan. Siapa lagi? Coba. Rizky. Nah, Rizky silakan Rizky. Awailu surah zalikal kitabul la raiba fi ayyi hadzal kitabul ladzi yaqra'uhu alaikum rasuli Muhammadun la syaki fi annahu min indi fa in amantum bihi hadaitum wa in lam tu'minu bihi azabtum. Siapa lagi, ada lagi? Udah. Itu bacaan dari madrasah yang apanya pesertanya berapa orang apa Rizky? Berampe 3. 4 ya. Anak 3, mama 1. Ya, alhamdulillah. Perinduan. Sekarang perinduan. Itu ya bagus ya. Nah, sekarang coba Pak Edi lambe-lambe. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hadzal kitabul ladzi yaqra'uhu alaikum rasuli
Muhammadun la syakka fi annahu min indi. Fa in amantum bihi hadaitukum wa illam Hadaitum. tu'minu bihi azabtukum. Azabtum. Lah dibantu pakai tasdid Pak Edi. Ya, Ya dihilangkan tasdid itu dari muko ya. Di siko sebenarnya. Iya. azabtum. Ya, azab. Coba Ibu Didi lah, Ibu Didi. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ai hadzal kitabul ladzi yaqra'uhu alaikum rasuli Muhammadun la syakkun bi annahu min indi fa inna amantum bihi hadaitum wa illam tu'minu bihi azabtum. Ibu apalah Ibu Sabrina. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ayyi hadzal kitabul ladzi yaqra'uhu alaikum rasulin Muhammadin la syakka fi annahu min indi fa in amantum bihi hadaitukum wa illam tu'minu bihi azabtukum. Azabtukum. Mana tukum pula? Azabtum. Oh, disuka. Dalam buku Tafsir Munirnya azabtukum. Oh ya. Sebenarnya artinya sama ya. Ya, azabtum ya. Ada maf'ulnya ya Pak Edi. Azabtukum ya Pak. Azabtukum. Kalau di buku lama azabtum saja. Oh. Mungkin direvisi orang ya. Supaya lebih mudah mengartikan kita Pak. Iya. Hadaitum itu juga hadaitukum. Hadaitukum wa illam tu'minu bihi azabtukum. Coba Pak Zaini lambe Pak Zaini. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Hadzal kitabi. Ya Pak. Terus? Beko diperbaiki kok. Allazi yaqulu alaikum rasuli Muhammadin la sakka fi anhu man inda wa in amnatum bi hadaitum wa in lam tu min manau bi azabitum. Lah. Bagus ya. Jadi Beko diperbaiki sama-sama ya. Ya Pak. Apalagi Ibu Eti alun hadir ya. Alun lah. Permisi baru ya. Siapa lagi ya? Pak Bet. Ya, Guru. Ketua kelas. Silakan Pak Bet. Auzubillah. Dzalikal kitab la raiba fihi. Hadzal kitabul ladzi yaqra'uhu
alaikum rasulin Muhammadin la syakka min indi wa in amantum bihi aitum wa in lam tu'minu bihi azabtum. Ada lagi yang lain? Tidak ada lagi. Peserta-peserta lamu tidak datang lain. Enggak, Pak. Ya, karena pakai Zoom itu jadi nggak bisa operasi. Nggak bisa. Kan ya gitu nak Bu Didi? Iya, ya. Nah, sekarang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau mau dilakukan bagus ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Sekete ulang boleh? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kalau ya kalau membaca Quran itu memang misalnya berudu, berpakaian bagus, menghadap kiblat, adab-adab baca Quran lah. Tapi kalau misalnya sambil bawa mobil kan bisa juga. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Atau sedang masak. Sedang masak ya dzalikal kitab. Tapi ada orang bilang begini makruh katanya, tapi enggak juga. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Nah, kalau bisa pandang ke langit, pandang ke jauh-jauh. Dzalikal, kan gitu ya. Waktu membacanya sudah bisa, susunan bahasanya pun mengerti. Nah, baru ya. Sekarang kita lihat dulu. Kalau zalikal kitabu la raiba fihi, coba kita preteli satu-satu apanya dulu ya. Zalika itu bentuk katanya, bentuk kata apa itu? Sama-sama aja. Isim isyarat. Isim isyarat ya. Isim isyarat. Diisyaratkan itu. Itu. Terus isim isyarat itu menurut pengetahuan kita ada terbagi dua. Ada laki-laki, ada perempuan. Ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Jauh. Ya, jauh ya pula laki-laki. Kan lah duduk tuh. Ya, ada nanti membahas yang mana sebenarnya huruf isyarat itu. Za itu yang menunjuk, yang itu lah detailnya mana itu sama. Nah, haza itu gitu ya. Nah, sekarang baru jabatannya. Kan bentuknya sudah tahu. Kedudukan atau kalau orang di pesantren, i'rab namanya. Kalau bahasa Indonesia, jabatan kata. Jabatan kata jadi apa ini? Mubtada. Pokok kalimat. Nah, pokok kalimat atau mubtada. Subjek. Mubtada. Kalau setiap mubtada pasti ada Khabar. Kabar. Ada predikatnya, ada sebutan. Kalau masuk awal SD atau SMP 2 sebutan namanya, pokok kalimat. Iya, sebutan namanya Pak. Ya. Pokok kalimat. Sebutan. Jadi kalau ini mana sebutannya? Alkitab. Alkitab. La raiba fihi. La raiba fihi. Ada yang mengatakan la raiba fihi. Ada mengatakan zalika. Ada enggak? Nanti ada orang yang menyebut ini sebutannya kitab. Jadi zalika alkitab. Mubtada. Enggak, zalika mubtadanya lalu khabarnya katanya alkitab. Tapi kalau saya lebih cenderung alkitab itu masuk satu dengan zalika. Zalika, ya Pak. Oh, jadi badal ya Pak. Gitu ya. Iya. Dan ini. Nah itu tapi alasan-alasan orang itu katanya itu hebatnya, makanya biasanya kan kalau jadi sebutan atau jadi khabar itu kan jarang yang apa
Jarang yang Tidak pakai alif lam. ya ma'rifah atau pakai alif lam. Tapi ada juga memang begitu. Nah, ini alasan. Tapi kalau lihat nanti yang lain-lain sama juga. Itu kira-kira hanya sedikit perbedaan. Nah, jadi kalau misalnya disatukan dia. Kalau bahasa Inggris kan misalnya dipakai this book is, kan gitu dia. Iya, Pak. This book is new new. misalnya. Ya. This book is new. Tapi kalau this is a book kan itu. Ini enggak. This book. Beda. Ya kalau zalika itu tadi memang kata penunjuk. Cuma kalau ini misalnya disatukan Alkitabu ini bagaimana barisnya Alkitabu? Kitabah, kitabi? Kitabah? Atau kita? Kitabu. Oh, kalau disatukan. Ya. Hadzal kitabi ya, Pak? Kitabu. Kitabu. Kalau kitabi, kenapa kitabi? Oh, enggak ya. Kalau disatukan. Tapi kalau hadzal kitabu, itu pelajaran pertama, itu dia jadi khobar bisa juga kan, Pak? Iya, hadzal kitabun. Ini enggak. Kalau disatukan dia kemana baris dibuat? Kitabu juga, Pak. Kitabu juga. Maka ditanya, kalau bentuknya dulu, bentuk Alkitab ini bentuk apa ini? Bentuk kata ini? Bentuk isim. Ya, jelas kata benda ya. Ya. Apa tanda kata bendanya? Alif lam. Cuma kalau ditelusuri lagi, kata benda ini, Alkitab ini termasuk yang beku atau memang ada asal usul? Asal usul. Ya, asalnya. Ada. Ya. Kataba. Ya, kataba. Coba kalau kataba mencari asal usul itu kan bertemu mungkin di masdar atau serumpun. Coba buat fi'il madinya apa? Kataba. Kataba apa artinya? Menulis. Menulis. Telah menulis. Telah menulis. Kalau fi'il mudhari'nya? Yaktubu. Yaktubu. Kalau masdarnya? Kitaban. Jadi ada kitaban, ada katban, ada enggak? Ada Mungkin kitabatan. Kitaban aja tahu. Belum lihat kamus. Kitaban. Ada bertemu enggak? Ada juga yang menyebut Alkitabu itu badal katanya, Pak. Apa itu, Pak? Oh, itu jabatannya ya? Iya, badal. Badal marfu' wa alamatuhu rafi'i dhammah zahirah. Ya. Itu nanti coba apanya dulu, yang bentuk kata ini dulu apa? Apa ini? Kata benda apa? Kata benda jami'. Kitabatan. Ya kalau kata benda jami' berarti dia nggak ada apanya. Ada ya, fi'il madinya ya. Ini kan ada. Kan ini tadi berarti ada mustaq. Apa itu? Masdar. Ya. Masdar. Kitaban. Ya, kata bayak tubuh kitaban kan ada. Ya. Ya, Pak. Masdarnya. Ya. Masdar. Kalau kataba kan menulis. Ya. Kalau penulis apa penulis? Katibun. Ya, katibun. Kalau yang ditulis? Maktubun. Maktubun. Tempat menulis? Maktubun. Kitab. Sama. Mistak. Itu alat menulis. Oh, tempat. Mas Ya. pakai mas ya, Pak. Sama ya, Pak. Maktabun. Iya, maktab lah. Maktab, iya, Iya. maktab. Tempat ya, Pak. Atau masa sama itu. Tulislah apa? Uktub. 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 Kalau menulis apa? Telah menulis?
Kataba. Kataba. Kalau ditulis, Maktubun. Kutiba. kutiba. Oh, ditulis Ya, kutiba. ya, kutiba. Memang ditulis, mungkin tadi lari ke isim maf'ul. Iya. Sama, Artinya. tapi kalau ditulis dipasifkan. Iya, Pak. Itu pertukaran-pertukaran seperti itu aja yang dipelajari. Ini Ya, tapi masdarnya kalau nggak belajar nggak bisa, Pak. dalam kamus ada juga masdarnya itu katban, Pak. Iya, ada katbang, Ada katban, ada kitabatan. ada kitabatan. Ya, kitabatan. Pakai tamar butah dia ya. Iya. Ya, Berarti ini mustaq. Kita ya mustaq, Pak. Ya, sekurang-kurangnya dia dekat. Begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi lalu kita balik lagi ke jabatannya tadi. Ada yang berpendapat memang ini jadi khabar katanya, tapi itu agak rumit tuh. Ya, itu Jadi khabar tidak pakai alif lam. Tidak pakai Kalau alif lam. ada yang mengatakan tadi, sekata Pak Edi tadi, jadi badal dia. Jadi badal, Pak. Iya, jadi badal bisa. Jadi badal itu dia berarti, kalau badal kan sama. Sekarang kalau zalika itu kan tadi isim syarat. Dia dalam keadaan marfu atau dalam keadaan baris depan, dia ini atau baris di atas atau baris bawah zalika. dia marfu. Kan marfu itu. Depan. Ya, berarti marfu itu. Iya, marfu, Pak. Kalau dalam keadaan mansub apa tuh? Zalika juga. Zalika itu tidak berubah. Ada. Dia dipakai mungkin zaka ya. Dibikin dulu fiilnya kan, Pak. Ya, enggak ada pakai fiil. Nah, kalau keadaan marfu, jadi kalau kitabu, kalau jadi badal kan itu juga. Kan marfu juga itu. Iya. Iya, bisa, Pak. Jadi itu makanya zalikal kitab, kalau saya bilang itu senyawa saja itu. Senyawa, Pak. Ya, berarti satu. Karena dia pokok kalimat itu marfu, dia marfu. Itu makanya badalnya dia. Badal marfu. Kalau dibuat dia sifat, ya enggak, kurang pas ya. Jadi itu makanya saya lebih cenderung ini satu, sama seperti menggunakan this Z dalam bahasa Inggris, tapi misalnya Z book, this book is, gitu ya. Jadi kedua-duanya ini jadi pokok kalimat. Ya, antara badal yang dibadalinya itu menjadi pokok kalimat keduanya. Iya. Ya kan? Iya, Pak. Jadi dia zalikal kitab atau hazal kitab. Cuma yang perlu didalami, kok pakai zalika, kok tidak pakai haza dia. Pakai haza dia. Aturannya kan yang pasnya ini hazal kitab la raiba fi. Ini ya, Pak. Ini. Iya, kalau terjemah kan ini dibuat orang ya. Ya, ini. Sementara ditulis zalika. Itu kitab. Ya, itu kitab. Jadi pakai itu dia ya. Yang enggak ada itu Allah ya. Allah itu. Pakai itu ya. Ya, Allah itu. Tapi kalau memang kalam Allah, itu balik kaji. La sautun la harfun. Ya, jadi itu ya aslinya. Jadi itulah. Jadi itu sudah diperdalam-dalam gitu. Jadi zalikal kitab berarti Al-Quran ini dibuat orangnya. Ya, Pak. Ya, karena ini terkandung wahyu Allah di dalam tinta dan kertas. Ini kan diukirkan di kertas dengan pakai tinta. Jadi terkandung. Kalau yang kalam Allah ya sama Allah. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Gitu ya. Jadi ini sudah
dikampaskan ya, dituliskan. Jadi zalikal kitab. Zalikal kitab. Nah, baru sebutannya yang mana? La raiba. Nah, ada nanti yang bisa berhenti la raiba, bisa fihi hudalli. Nah, kalau di sini nampaknya Pak Nawawi ini sama ini la raiba fihi. Jadi gayanya itu bisa membuatnya zalikal kitab la raiba. Nah, terus satu lagi fihi hudal linnas. Nah, gitu ya. Didahulukan khabarnya. Fihi hudal linnas. Nah, jadi hudal linnas fihi gitu. Bah kira-kira setelah belajar bahasa aku tambah bingung lah nak. Iya memang Pak. Kalau misalnya dalam tafsir tuh la raiba boleh berhenti, la raiba boleh berhenti. Ada tandanya, ada tanda tajwid. Tapi kalau nggak ngerti bahasa tentu bingung ya tuh. Bang, kok bisa berhenti siko bang? Dan jadi siko berhenti boleh itu ya kata gurunya. Iya Pak. Jadi kalau berhenti awak dalam di Quran raiba, Madinah, Pak. Berarti Al-Quran ini tidak ada keraguan gitu. Iya. Terus kalau diberhentikan nanti sebenarnya fihi, diulangkan lagi tuh. Sebenarnya hudalil muttaqin fihi gitu. Atau fihi hudalil muttaqin. Jadi cuma disadaan samakan gini. Jadi Al-Quran ini atau Al-Quran itu tidak ada. Jadi sini tidak ada dipakai ya. Jangan tidak. Iya, tidak ada. Tidak ada. Karena fihi ini. Fihi tidak ada keraguan fihi padanya. Nah, sekarang la ini la apa namanya? Huruf huruf apa? Nafi jenis. Ya, menafi jenis. Jadi menidakkan, tapi menidakkan ke kata benda. Kata benda. Sebenarnya menidakkan kata benda ini ada juga dipakai gairu. Kan di Fatihah itu disebut ghairil maghdubi. Ya. Gairu itu dia kata benda. Yang ditidakkannya benda pula. Kalau ini enggak huruf. Huruf ini yang ditidakkannya kata benda, itu maka ke atas barisnya. Ada pula la ini nanti dia yang ditidakkannya kata kerja, itu ke fi'il mudhari. Atau ada juga ke fi'il madi, tapi ada nanti sudah pakai ma. Jadi yang jelas la-nya itu menafikan benda dia. La raiba, itu maka ke atas barisnya. Jadi la raiba. Jadi la huruf nafi jenis, raiba kata benda, dinafikan, ditidakkan. Nafi itu ditidakkan ya. Fihi itu jar majrur. Fihi jar majrur. Jadi zalikal kitab la raiba fihi. Jadi dalam Al-Quran atau kitab ini, Al-Quran ini tidak ada unsur ragu, tidak ada membuat kita tidak percaya fihi di dalamnya. Tapi banyak juga berselisih menerjemahkan, memufasirkannya guru. Apa? Tapi banyak juga berselisih mufasir. Yang mengenai apa? Oh, isinya. Ya, dia kan nggak ragu. Cuma menafsirkan yang beda-beda. Tafsir lah namanya. Bukan berarti ragu dia. Jadi sebenarnya ragu di sini maksudnya di sini sebenarnya ragu keyakinan aja ya, Guru. Iya, ragu berarti tidak terterima dalam pikirannya. Oh gitu. Kan banyak. Buktinya begini. Sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau misalnya kita membaca buku matematika misalnya, perkalian, penambahan, kemudian banyaklah. Saya pun nggak begitu pakar saya. Ragu nggak orang membaca matematika?
Kalau matematik tidak ragu guru, pasti katanya. Kalau membaca Quran? Ada ikhtilafnya guru. Ada ikhtilaf. Enggak, kalau membaca matematika misalnya matematika ringan lah, perkali-kalian dibaca. Ragu orang enggak membaca buku kali-kali itu? Tidak. Kalau membaca Quran ragu orang apa enggak? Membacanya guru, cuma mengartikannya berselisih orang itu. Enggak, kalau berselisih enggak. Rajin orang enggak membaca Quran itu apa ya? Enggak Kalau kan? Enggak rajin guru, enggak serajin matematika. Enggak serajin membaca buku kajian dia ada. Berarti dia ragu juga mungkin itu. Oh iya. Saya yakin dia apa guna Quran itu ya Pak. Iya. Tapi kalau membaca misalnya resep masak, rajin ya baca. Dari A sampai Z. Kalau baca Quran malas ya. Paling dorong-dorong. Ya paling dorong bilu hatinya agak riso-riso kata Rasulullah, kok jadi ube mah baca-baca itu. Kok dapat di situ guru rasio sebenarnya. Iya. Itu tandanya. Jadi sebenarnya tidak ada keraguan itu, ya kalau dibacai nanti ada yang kita ingin tanyakan, ada itu. Ya. Jadi kalau raiba itu kata apa ya? Coba kalau raiba itu kata benda apa itu ya? Kata benda. Masdar juga ya guru? Mustaq atau jamid itu? Jamid ya Pak. Dari rababa itu guru. Kalau rabba. Ini raiba. Ada bertemu raiban. Raiba. Raba adanya Pak. Raba membuat ragu. Berarti kata kerjanya itu ya? Ya raba. Terus? Ya ribu. Raiban. Raiban. Namanya bahasa Indonesia raba-raba ya. Kalau di raba-raba bagaimana? Dicoba-coba. Berarti ragu kan? Ya, jadi dicoba-coba. Sekarang dikasihlah. Nah, kan tambah pengetahuan tuh. Itu bahasa sudah dijadikan bahasa Indonesia tuh. Coba takut-takut. Raba-raba itu kan ditakut-takut. Si masdar ya Pak. Masdar. Ya, masdar. Jadi masdar ya. Kalau pihi la lenggang kangkung apa itu? Raba itu tulisannya berapa huruf tuh Pak? Tentu ada huruf ilatnya di tengah raba. Ada alif kali ya. Pak Pedi dalam kamus. Ada alif. Raba. Ya sama seperti ja'a. Ya. Iya Pak. Maza gitu. Tapi nanti ketahuan apa aslinya nanti huruf penyakitnya ya atau wow. Ya, antara robaya, antara raba ya. Nah, kalau misalnya qala. Ya. Apa masdar qala? Qaulan. Kan wow muncul. Ya. Kalau raba apa masdarnya? Masdarnya roiban. Apa yang muncul alif tadi? Ya. Alif ya. Gitu cari caranya. Di fi'il madinya alif Pak. Tetap alif. Jadi kalau kata orang, kalau Pak Bet, kalau kata orang alif itu lurus, nah itu kaji Pak Bet. Iya guru, betul. Tapi kenyataannya bisa tukar-tukar, kecil lah kayaknya. Alif itu lurus. Itu mau nak berdalil kaji tak itu do alif lurus ya itu gaji anak.
Alif itu bisa jadi ya bentuknya ya. Iya. Iya, Ah, Pak. itu bisa lo jadi wow. Iya. Ayat ada dalil orang alif nama tuh ya kan itu. Sudah-sudahnya nak selesai gaji kau. Huruf Al-Quran itu asalnya alif seringnya Pak Bet. Ah, ya. Lah jadi itu ya. Kalau apa pihi itu lain nak. Pihi ya. Pihi apa itu? Pihi itu di jar majrur. Nah, kemana kembalinya hi? Ke kitab. Ke kitab. Ya, kepada kitab. Bisa lagi didalami sini, kenapa tidak zalikal Quran dibuat? Ya kan banyak nama Quran tuh Pak. Ada kitab, ada Furqan, ada kan itu. Ah, ya. Tapi ini kok ditonjolkan kitab? Karena sudah merupakan kumpulan daripada bacaan-bacaan ya bro. Ah, ya. Jadi itu makanya mungkin ya, pakai mungkin lah ya, supaya jangan kena berang. Ya. Apa kira-kira? Kalau Quran apa itu Quran? Qira'a baca, bacaan. Kalau Quran Ya. bacaan. Nah, kalau kataba? Kumpulan Kataba, bacaan. Menulis. menulis. Ya, menulis. Jadi kenapa tidak membaca didulukannya kok menulis? Karena Membaca dulu, Pak. Nah, Nabi terima wahyu itu dari bacaan, bukan, Pak? Iya, tapi di sini kok enggak apa? Kok enggak Quran dibuat? Ya, mungkin dia Itu bisa. Nah, juga kataba ini ditulis di sini karena kitab-kitab itu kan bukan Quran aja, Pak. Iya, kalau Dan kitab ya kalau berarti bisa dipahami di sini mesti dilihat tulisannya. Kalau dia nggak baca-baca saya itu orang pemula tuh. Orang mula-mula tentu ya. Wajar saja tuh. Kalau lah dicari bah tulisannya, di mana letaknya, bah. Kalau undang-undang kan tidak bisa didang-dangai. Dicarinya di mana komanya, di mana berhentinya, bah gaya kalimat. Itu mengko dikitabkan. Mungkin ya, supaya jangan kena berang lombo. Siapa yang pada orang loh. Ya, jadi sebenarnya Alkitab itu kan memang kumpulan ditulis. Ya. Sekarang kita baca nih zalikal kitab la raiba fiha. Kira-kira kalau menyangkut dengan kita, apa sini tugas kita yang berat ini? Silakan menjawab. Jangan sampai ada ragu dengan Al-Quran. Ya memang nggak ragu, tapi yang tugas kita lagi apa nih? Beriman. Kalau mempelajarinya itu harus saya percaya. Ya. Percaya. Itu tadi tuh, misalnya ditanya sudah dibaca semua apa belum? Kalau sudah dibaca sudah, Pak, tapi dipahami. Gitu. Itu sebenarnya tugas kita sekarang. Ya, memang mempelajari dan untuk memahami. Iya, mempelajarinya. Iya, kalau untuk ndak ragu, yo. Ndak ragu tuh kan bertanya nyo. Lah dipelajari sadonya polun, alun. Kalau dibaca lah, kan dibaca. Tapi kalau lah didalami dipelajari alun sadonyo lah ya. Kalau dulu mengecek tambah dipahami, tambah ragu, ada guru. Itu dia ndak ada ilmu. Banyak pantangannya Pak Bet. Iya, tambah dipahami, tambah ragu, itu kan berarti diperlukan ilmu. Tapi Allah pas diperlukan ilmu, pas alu ahla zikri. Kalau ragu, tentu bertanya lah. Tanya ke orang zikir. Ya, anan pandai. Ya, pas alu ahla zikri, in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu. Jadi, ya, terus terang ya Quran ini sebenarnya banyak di rumah kita, tapi jangan tuduh orang ya. Nggak ada dibaca orang. Malah Banggalan Al-Qurannya baru Bali. Yang jelas Quran ada bagus.
Dibaca untuk sampai ditelisik, dipelajari, ya nggak begitu. Mudah-mudahan itu harapan kita ya. Makanya ini aja dibaca sebenarnya sudah taurutang budi awak tuh. Zalikal kitab la raiba fihi. Iyo, tapi yang belum membacanya lah itu jadi seketik saja. Diulanglah balik. Zalikal kitab la raiba fihi. Ya enggak ada unsur ragu dalamnya, tapi yang belum membaca lah ya. Jadi makin lama makin bertubi-tubi tumbuh atau kawak apa ya. Ya. Jadi kalau ditanya fas'alu ala zikri, zikri itu maksudnya apa tuh Pak? Mengatakan Quran atau? Maksudnya kan kalau kita baca kan banyak yang tambah nggak jelas. Kecuali kalau membaca panjang pendek saya. Ikon enggak, kalau lah banyak anak jalil sudah dibaca itu mangko tanya orang dan pandai itu asih fas'alu. Beraja lah Wak. Cari apa yang menjawab guru. Ya itu ya. Jadi zalikal kitab la raiba fihi. Jadi Al-Quran ada, sudah ada, malah sudah dikasih baris, dikasih titik, sudah bagus. Cuma yang mungkin sama-sama saya pun gitu juga. Memang sering juga tamat dibaca, tapi sampai ditelaah kan belum semua ya. Baru kita lihat penafsiran dari Pak Nawawi. Apa maksudnya Al-Quran itu atau Al-Quran ini tidak ada unsur ragu di dalamnya. Kata beliau. Nah sekarang bacanya apa tadi? Asal kitabu. Asal kitabu. Itu berdasarkan apa itu? Mubtada khabar. Ya langsung aja, nggak mubtada khabar, sama mubtada keduanya tuh Pak. Mubtada. Kan di atas itu dibuatnya zalikal kitabu, itu ayat. Iya. Maka tafsirnya hazal kitabu. Ini salah tulisannya enggak? Kitabnya ya. Coba lihat. Iya. Salah ya? Iya, tinggal alifnya. Kalau tadi kutub. Kutubu. Jadi berarti tertulis di ayat zalikal kitab, tapi maksudnya adalah hazal kitab, kan gitu tadi. Iya, pakai alif lam. Kalau zalikal kitab apa artinya? Kitab. Inilah kitab. Jangan. Yang tertulis zalikal kitab apa artinya? Itu kitab. Tapi diartikan hazal kitab. Ini kitab. Kan itu yang pertanyaan tadi. Ya nanti tulisnya itu, tapi terjemahnya ini. Ini. Jadi kalau itu tuh kan ke Allah. Kalau ini lada badawe tuh nang kandungan Quran. Salah ditulis itu. Yalah di kampasnya karteh. Jadi sama ini. Jadi membacanya tadi ini sudah benar hazal kitabu juga ya. Iya, Pak. Hazal kitabu, baru ada khabar. Ya. Tapi belum lagi, yang khabarnya adalah la syakka itu, panjang ke bawah. La syakka. Iya, Pak. Kalau al-lazi itu kan anak kalimat. Iya. Anak kalimat dari hazal kitab. Nah kalau al-lazi tadi semuanya baca al-lazi, dari pesantren al-lazi, dari madrasah al-lazi, dari mana pun al-lazi. Tidak salah lagi ya. Kenapa al-lazi dibuat tidak al-lazina? Tidak ada nanya tertulis, Pak. Ya kenapa tidak al-lazina dibuat? Karena dia tunggal. Tunggal. Apa yang tunggal? Kitabu. Gitu caranya. Karena dia hazal kitab. Hazal kitab. Kan satu itu. Ya. Iya Pak, kutubun. Iya. Itu maka dipakai al-lazi. Coba siapa yang kencang berpikirnya?
Tapi kalau dibuat misalnya hazil kutub, bentuk banyak. Apa dibuat? Alladzani. Hazil kutub. Hazil kutub. Enggak. Tilka. Alladzina. Enggak, saya buat misalnya hazil kutub gitu. Apa dipakai? Allati. Berarti kutubnya berubah. Ya kutub kan sudah banyak taksir itu. Oh, kitab jadi kutub. Maka dia dipakai allati. Allati. Bukan Allahi, bro. Allahi, Pak. Kenapa allahi? Karena banyak. Tapi banyak tadi. Iya, tapi banyak taksir itu kan dihukum perempuan satu. Tidak berakal, kutub. Tidak berakal. Tidak berakalnya ya. Kitab tidak berakal. Kalau kitab satu, kalau dua? Kitabani. Kalau banyak? Kutub. Kutub. Ya, kutub itu dipakai nanti tunggal mu'annas segala-galanya. Tunggal mu'annas makanya allati ya. Allati dipakai. Kalau fi'il pakai apa dia misalnya katabat. Kalau kata penunjuk hazihi. Aku mengulang-ulang kajian lamu ini. Mu'annas. Ya. Lah. Jadi kitabu satu. Kan sudah mengubah pakai alif lam tuh, Pak. Bukan soal pakai alif lamnya itu doh. Tadi tes. Enggak mengatakan jamak pakai al-lazi itu. Al-lazi itu kan cie laki-laki. Iya. Jadi tadi yang bercubuan dipakai misalnya hazihil kutubnya, Mbak. Dipakai. Allati. Allati kutub. Enggak allati kutub ada, allati saja. Oh. Tentu itu kata. Misalnya kan kalau yang ini kan hazal kitab allazi. Tapi kalau nanti dibuat misalnya hazihil kutub allati. Ya allati. Karena dia muzakkar tunggal, itu Pak. Iya, karena dia jamak taksir. Tidak berakal. Jamak taksir tidak berakal, maka kata isim mausulnya dipakai tunggal perempuan. Tunggal mu'annas. Iya. Tunggal mu'annas. Kok untuk mange-angean pusuang saja tuh, Pak? Mengatakan dua ini. Yang ini bilang lo ke Pak. Tapi aduh dan yang jadi kacau juga kepalanya dia. Iya Pak. Kalau belum panas. Pak Bet. Mau bertanya tuh. Lah, jadi hazal kitab allazi Ibu ikola batua tadi satu kata, dua, tiga. Tibo siko tadi banyak dan salah. Coba Wak tandoi lo pisah-pisah dulu. Berapa kata ini? 2. Yang mana pertama? Yaqra'u. Bagi warnanya supaya laleh. Anan sirahku cie. Nang kunyang ko cie. Kan gitu ya? Iya. Kalau yaqra'u bentuk apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari, coba untuk memperluas. Kalau fi'il madinya apa? Qara'a. Kalau isim fa'ilnya apa? Qari'un. Qari'un. Ya. Kalau isim maf'ulnya apa? Makru'un. Makru'un. Kalau fi'il amarnya apa? Iqra. Apa? Iqra. Iqra.
Kalau masdarnya apa? Quran. Qur'anan. Ah, Qur'anan. ya, qiraatan atau Qur'anan. Qur'anan. Itu. Mau combo putar-putar itu supaya tambah tambah luas apa? Nah, kalau memang ini fi'il mudhari, kalau qara'a kan 3 huruf itu. Ya. Apa mudhari'nya? Yaqru'u. Yaqru'u. Qara'a, Yaqra'u. Yaqru'u. Yaqra'u. yaqra'u. Itu Yaqra'u. perubahan itu kan ada 6. 3 huruf. Ya, yaqra'u. Kalau dia fi'il mudhari yang dicari atau fi'il madi atau fi'il amar yang dicari apa? Fa'il. Fa'il. Kalau begini fa'ilnya siapa nih? Huwa. Huwa. Kalau huwa, misalnya, kalau huwa itu kemana dibalikkan? Allah. Ke Allah ini Pak. Coba dibacakan. Coba hazal kitab, coba boleh terjemahkan. Hadzal kitab. Hadzal kitabu lazi yaqra'uhu. Terus siapa terjemahnya? Ini kitab. Ini kitab yang membaca akan dianya kitab. Membacakan dianya. Kitab. Membacakan dianya. Nah, membacakan dianya akan kitab. Hu itu apa bentuknya? Dhamir. Kembali ke kitab. Balik ke kitab pula. Ya. Jadi ini kitab yang membacakan dianya si Al-Lazi, begitu kalau di pesantren. Ya. Dianya si Al-Lazi akan kitab. Yang dibacakannya apa? Akan kitab. Akan kitab. Lalu nanti kalau rasuli jadi apa gunanya itu ya? Waalaikum rasuli. Atau dulu, tunggu dulu. Rasuli ini berapa kata ini? Rasuli 2. 2 kata pula. Ya. Saya dan Rasul kan? Ya. Rasul saya. Bukan Rasul saya. Rasul saya. Iya. Kan Rasul saya jadinya. Ya. Ya. Ya, jadi apa gunanya ini? Dibacakan Rasul saya. Jadi fa'il. Fa'il. Jadi fa'il. Fa'il. Tapi yaqra'u mana fa'ilnya? Huwa tadi Pak. Huwa. Ya kalau huwa misalnya rasuli jadi apa lagi? Rasuli jadi naat, jadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Iya, terdiri mudhaf ilaih, tapi jadi apa jabatannya? Harusnya dia jadi fa'il. Iya, itu yang betul. Jadi bukan fa'ilnya tidak huwa. Iya, tadi udah dijawab rasuli fa'il. Itu makanya kalau yang pakai ya pangkal mudhari'nya, fa'ilnya itu harus, bukan wajib. Saya mengerti maksudnya. Kalau ya pangkal mudhari'nya, yang pertama, yang tunggal, kotak pertama, maka fa'ilnya harus boleh nyata, boleh tersembunyi. Kalau tersembunyi ini dibuat misalnya huwa, kan payah itu jadinya. Nggak mungkin si al-lazi fa'ilnya. Kan huwa jadi balik ke al-lazi tadi. Iya. Berarti yaqra'u mana fa'ilnya sebenarnya? Yaqra'u rasulu. Kenapa rasulu? Rasulilah. Rasulilah. Iya, rasuli. Kalau artinya yaqra' membacakan Akannya kitab. Dianya kitab itu Pak. Akannya. Membacakan akannya kitab atas kamu. Rasul. Siapa yang membacakan? Rasul kita. Rasulku. Rasulku. Kunya. Nabi Muhammad kunya itu Pak. Enggak. Rasul itu Nabi Muhammad, akunya itu Allah. Rasulku Muhammad gitu ya Pak.
Iya. Jadi hazal kitab Al-Quran ini. Oh iya Pak. Jadi dua fa'il Muhammad juga fa'il juga itu Pak. Bukan, itu jadi badal, Pak. Ada gitu. Oh. Jadi yang fa'ilnya di sini bukan yaqra'u, itu fa'ilnya bukan huwa. Di Rasuli ya Pak. Iya, Rasul itu fa'il. Rasuli. Gitu. Jadi kalau fi'il mudhari itu bentuk kotak pertama yaqra'u itu, dia tidak wajib fa'ilnya tersembunyi, tapi harus boleh nyata, boleh huwa tersembunyi. Tapi kalau tersembunyi, lihat dulu balik balik dhamirnya kemana. Itu tadi dipaksakan balik dhamirnya ke al-ladzi, kan salah jadinya. Jadi Al-Quran ini yang membacakan, kan ragu kita. Siapa yang membacakan? Dia. Yang membacakan dia siapa? Membaca Rasulku. Enggak. Kalau enggak pakai dia, kita langsung aja. Yang membacakan akannya Quran kepada kamu manusia. Siapa yang membacakan? Rasul aku. Itu yang baik. Nah, jadi mencalik fa'il itu kalau pangkalnya ya, misalnya yaqra'u yadribu, atau fi'il madinya ja'a atau daraba, itu namanya fa'ilnya harus disembunyikan, boleh nyata. Kalau ada nyata, ambil yang nyata. Ibaratin yang nyata ini Rasul. Jadi diulang kembali. Yaqra'u bentuk apa? Dari mana fa'ilnya? Rasuli. Rasuli. Lalu hu yang diyaqra'u jadi apa? Jadi maf'ul. Maf'ul. Kalau alaikum lelenggang kangkung. Maf'ul. Jar majrur. Ya. Aturannya kan boleh di belakang alaikum ini penegasannya itu menulis khusus yang telah membacakan kepada kamu hai manusia. Ya, jadi rasuli alaikum gitu, Pak. Bisa dibaca alladzi yaqra'uhu rasuli alaikum. Iya, Rasuli Muhammad alaikum. Tapi kan Quran kan dihususkan itu. Jadi untuk kamu. Jadi pengertiannya zalikal kitab la raiba fihi oleh almarhum Nawawi rahimahullah mengatakan Al-Quran yang telah yang membacakan. Di sini dipakainya kok tidak qara'a ya? Kenapa Pak Nawawi tidak menuliskan qara'ahu? Nah, yang selalu dibacakan itu, Pak. Ya, aturannya kan gitu, telah membacakan. Ya, dan ini akan berkelanjutan. Ya, jadi itu maksudnya. Jadi kalau fi'il mudhari itu terus dibaca gitu. Jadi ya dipakai mirip present continuous tense itu, bukan past tense saja. Ya. Present. Kalau present itu apa itu arti present Ibu Sabrina? Saat sekarang. Ya. Now and tomorrow. Ya, kalau ada orang mengatakan si Anu katanya present, kata apa tuh? Hadir. Jadi selalu hadir. Iya. I'm here. Diulang-ulang aja bahasa Inggris tuh. Kita fokus ke bahasa Arab sekarang. Nah, jadi itu ya. Jadi yang membacakan, kalau Nabi Muhammad sebenarnya kan membacakan sudah selesai. Ya, tapi pengertiannya yang membacakan akannya kitab atas kamu siapa Rasulku, akunya Allah ya. Kalau Rasuli ini sebenarnya barisnya jadi gunanya jadi apa tadi Rasuli? Fa'il. Kalau fa'il kemana barisnya? Ke depan. Ini kenapa ke bawah? Karena ada ya. Ya, karena dipaksa oleh ya. Jadi kalau Muhammad sebagai badal kemana barisnya? Muhammadun. Gitu. Apa? Muhammadin. Itulah banyak salah tadi.
Oh, jadi Bacakan. Muhammadun. Ya kan yang Quran yang ini rasul Oh, yang pada rasul depan. yang Dah, rasul dah. Allah siapa? Rasul. Muhammad. Muhammad. Ya. Nah, kalau yang badal itu kan barisnya menggantikan yang dibadalinya. Iya. Makanya Muhammad. Ya. Sebenarnya rasul ini baris depan, tapi karena disandera oleh ya, dia ke bawah. Nah, Oh, jadi makanya ini Muhammadun tetap kan bisa diganti tuh. Hadzal kitab allazi yaqra'uhu alaikum Muhammadun. Nah, kan gitu. Oh. Jadi ini kitab yang membacakan Rasulku Muhammad Jangan akan dulu, jangan diajarkan begitu cara, kepadamu. jangan begitu baca. Menurut teksnya lah, coba Ibu Didi terjemahkan. Ini kitab. Ini kitab yang membacakan akan dianya kitab Rasulku atas kamu. Jangan dulu, atas kamu. Atas kamu Rasulku Muhammad. Ya, jadi begitu cara membacanya. Ini kitab yang membacakan akannya kitab kepada kamu. Siapa yang membacakan kitab kepada kamu? Rasulku. Rasulku Muhammad. Rasulku itu siapa? Muhammad. Kan itu juga. Iya. Cara. Badal ya. Tapi di galak-galakan orang baik itu terjemah. Ya cobalah terjemah bahasa Indonesia aku kalau nak bekotele ke sudah. Jadi mesti mengerti awak baru dirubah ke bahasa Indonesia. Ya. Kalau bahasa Indonesia apa kira-kira lugas saja coba. Al-Quran ini dibaca bukan dibaca. Yang telah membacakan Muhammad kepada kamu itu Rasul kan bisa bebas. Tapi harus mengerti terjemahan asli tadi supaya jangan salah. Bacakan. Harus mengerti terjemahan akan itu dulu, baru tahu lawang caranya. Kalau langsung ke bahasa Indonesia beko kadang-kadang nan perlu tinggal, nan tidak perlu tampilkan. Itu yang terjemahan Quranku nan dikhawatirkan orang banyak ini mangko diperbaiki. Masuk Pak Tarmizi Tahir Menteri Agama berjanjinya dulu tuh lah banyak kritikan tuh. Bahasa terjemahannya tuh kurang pas. Ya. Terus berikut lagi. Tadi berarti di mana yang banyak salah baca tadi? Muhammad. Yang benarnya membaca Muhammad, kemana barisnya? Depan Muhammadun. Ya, Muhammadun. Muhammad. Rasuli Muhammadun. Ibu Didi, kemana barisnya Muhammad? Muhammadin. Muhammadin ke Muhammadin Ibu gue. Oh, Muhammadun ya Fa'il. Abang ke Muhammadun. Badal Rasul. Iya, badal. Rasul itu kan ke bawah barisnya. Iya. Karena ada ya. Sebenarnya dia baris depan itu. Rasulu. Ya, kenapa baris depan? Dipaksa oleh ya. Ya, kenapa baris depan? Karena dia fa'il. Jadi yang badalin Muhammad ini jadi fa'il juga kan? Ya. Itu gitu. Itu nan dialami orang-orang pesantren tuh bertahun-tahunnya di pondok. Iya, hebat ya Pak kalau pesantren. Akhirnya apa lah gaya-gaya kok baru masuk pesantren. Kalau ditanya orang ini beraja. Tadi pikir bubur. Sementara gaya-gaya yang lain tidak tahu oleh. Iya Pak. Kalau ditanya orang kegiatan pensiun Babet. Kegiatan setelah pensiun Babet masuk pesantren. Coba tanya Ibu Sabrina. Ibu Sabrina dulu kan Acok mengikut ibu mah sama Ibu Didi. Kan Ibu Sabrina sama Ibu Sabrina kan Acok ngaji sama mama Ibu Sabrina menurut dulu. Waktu itu apa penganaan Ibu Sabrina masuk tuh? Alah ada seperti gambaran. Ibu Netra Jawa
Sibuk di kerajaan baru. Oh iya, emakku kan sekolahnya di Padang Panjang, jadi hebat baca. Iya, nak waktunya kan ada mengaji Bu Didi, Iya. aku mengaji. Ibu Sabrina ikut-ikutlah dulu waktu dulu lai tabayang ibu orang kau cerita. Lai Pak. Ibu Sabrina sibuk udah di kerajaan. Harus belajar gitu aja pikiran waktu itu Pak. Makanya setelah emak meninggal, lanjut ikut sama Bu Didi sampai kini. Enggak, sebelumnya kan ada ya ibu ikut sekali-sekali mah. Lai ikut sekali. Makanya ingin belajar, ingin mendalami. Ayana nambah tanyaan waktu ibu ikut itu lah udah tabayang ibu takah ko rumitnya. Oh iya, enggak, rumit saja yang tabayang Pak. Rumitnya itu ya. Aku nan di pakajian orang dulu. Baru kini pakai lihat. Ini alhamdulillah. Kata dulu tuh saya pikir sebenarnya aku fardu kifayah sama kalau belajar. Enggak, waktu dulu entah apa-apa pokoknya. Pak Bekna itu dulu waktu di PLN tuh entah apa-apa lah kajian. Bukan apa-apa waktu itu Pak. Emang ya barik rasanya gitu untuk belajar itu Pak. Barik. Iya, tapi bareknya nak jaleh. Bareknya nak jaleh dah. Itulah keadaan apa-apa. Iya, begitulah keadaan apa-apa ibu-ibu nan beraja di masjid ini. Sebagian galak-galaknya, sebagian lain tawahnya, sebagian tidak ngertinya. Beko mau kijain kalau lah paham seperti kawan-kawan itu baru tahunya mau dekor rupanya. Kawan Pak Bet ini Pak Haji Ramli alinya paham lah. Iya lah pai-pai ya. Ini masih menggigit kulit mati mereka. Iya rajin tuh Pak Petnya, bawanya buku awak tuh. Beko ditanya, lainnya awak lain kecil. Ya, jadi itu ya. Kini di tarihan. Apa bacaannya tadi ini? Lasaka, lasaki, lasaku. Lasaka. Lasaka ya. Di atas ada pelajarannya tadi apa tuh? Di ayat Yakut. Raibah. Di ayat langsung la raib. Itu. La raiba. Tidak ada la raiba mah. Ya, jadi tidak ada keraguan. Lado panduan la raiba. La sakka. Jadi yang dibacakan oleh Muhammad Rasulku kata Allah kepada kamu, maksudnya kepada kamu, aslinya kepada kamu, di mana kok aslinya kok kamunya? Muhammad. Yang pertama kepada kamu dibacakan Muhammad di mana? Di Makkah. Di Gua Hira. Kan di Makkah, kan di Makkah dibacakan. Quran itu kan di Makkah dibacanya itu. Baru menjala ke Ulak Karang, menjala ke Wayo, menjala ke Padang. Keperiangan. Iya. Itu mangko menjala itu mangko dibaca la syakka, tidak ada keraguan. La apa ini namanya? La nafi. La nafi jenis. Ya. Syakka bentuk apa syakka? Fi'il madi. Mana mungkin masuk fi'il madi la nafi jenis? Dia isim masdar. Apa fi'il madinya? Mustaq atau jamid? Mustaq. Coba Sakka. lihat kamus. Udah sakka. Ada? Iya. Sakka. Terus sakka. Tapi di sini suku kan. Iya, suku. Sakka ya suku. Takkan. Kalau suku itu sudah bentuk banyaknya. Ya. Ya, jadi masdar ya ke atas barisnya karena la nafi jenis. Kalau pi huruf apa? Jar. Huruf jar. Yang dijarkannya mana?
Annahu. Laya donan dijarkan depi itu. Atau anahu. Ya, jadi yang dijarkannya ini sudah berbentuk jumlah, sudah berbentuk kumpulan. Nah, itu yang pada mahal, namun kalau ke JPID, pi mahal lijara. Sibul jumlah itu, Pak. Sibul jumlah ya. Enggak, bukan sibul jumlah. Kalau annahu itu kan mulai dari annahu min indi, itu jumlah enggak? Ya. Bukan sibhu, tapi memang jumlah dia. Kalau sibhu kan menyerupai. Annahu itu jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah atau jumlah apa? Ismiyah. Khabariyah? Ismiyah. Ismiyah ya? Ya. Mana pokok kalimat? Wa huruf. Ya, pokok kalimatnya hu. Anna ini kan saudara inna. Ya. Annahu. Kalau anna itu kan masuk ke subjek predikat. Mubtada. Ya. Mubtadanya mana? Hu. Aslinya kan huwa. Ya. Annahu. Hu. Ya. Khabar mana khabarnya? Min indi. Ya, min indi. Terdiri min huruf? Ya. Yang dijarkannya apa? Indi. Indi. Indi itu apa? Zorof. Zarab. Yang mazrubnya mana? Ya. Ya. Jadi min indi itu khabar dari hu atau huwa. Ya. Lalu kenapa dibuat anna tidak inna? Karena menyambung dua kalimat. Anak kalimat. Karena dia di tengah kalimat. Nah, itu makanya dia dijarkan. Jadi yang dijarkannya itu berbentuk kumpulan mubtada khabar atau subjek predikat. Nah, itu dia. Jadi la syakka fi annahu min indi. Apa terjemahnya itu? Coba terjemahnya. Mulai dari hazal kitab. Inilah silakan kitab. menerjemah, silakan. Ini kitab. Inilah kitab. Yang jangan inilah, kitab. Ini kitab yang membacakan akannya kitab atas kamu Rasulku Muhammad. La syakka, tidak ada keraguan padanya. Ya, pihi, pada dulu, pada. Pada. Bahwa sesungguhnya. Bahwa sesungguhnya. Kitab. Bahwa sesungguhnya kitab. Dari sisiku. Iya, akunya Allah ya. Iya. Itu artinya. Jadi tidak ada keraguan yang dibacakan oleh Rasulku Muhammad bahwa kitab ini adalah dari aku, bukan karangan dia. Ya. Yang utang kita apa? Yang masih berutang? Pelajari. Belum dibaca. Semuanya. Ya, belum dibacai seluruhnya. Maksudnya dibaca, dipahami ya. Kalau baca tamat sekali seminggu mungkin lain, apa bet? Dan alam fi'rat. Ya, dan lah berulang-ulang. Tapi jadilah daripada hendak kalau semangat sekali. Pak Ramli, jadilah pada hendak baca Quran. Jadilah daripada hendak. Tapi harapan kita begitu dibaca harus wajib dipahami. Kalau itu mulai meningkat tuh. Nah sekarang dilanjutkan. Coba dimulai Ibu Sabrina dulu sampai diulang lagi. Tadi kan sudah dibaca. Pak In. Saya Pak? Ya Pak In itu dicoba diulang. Tadi kan sudah dibaca sama-sama. Pak In amantum bihi Hadaitum. Hadaitukum.
Hah? Wa Ada itu ilam. ada itu kum situ ya? Ya, Iya, buku ada. Ya, ada itu kum. Ya, Ya. kita ikuti aja. Ada itu. Ada itu kum. Tunggu. Wa ilam. Ada itu kum ya. Tu'minu. Ada itu kum. Ya. Terus satu lagi. Wa ilam tu'minu bihi azab tukum. Batukum. Ya, azab tukum ya. Itu Azab tukum. yang apa ya? Ya. Coba kalau ini apa namanya in? Yang Syarat. fa'il. Huruf ya, huruf. Syarat. Huruf apa namanya? Syarat. Huruf syarat. Syarat. Mana jawabnya? Itu. Hadaitum. Ya. Ada itu ini jawabnya ya. Iya. Ya, ada itu kum. Ini jawabnya. Iya, ini jawabnya. Jawab syarat, tapi dalam bentuk fi'il madi ya. Kalau ini jawab syaratnya azab tukum ya. Ada tukum. Ini kan in juga. Ini azab tukum ya. Ini azab tukum. Selesailah sudah. Apa terjemahan coba? Kalau amantum, ini bentuk apa amantum? Fi'il madi. Fi'il madi. Apa ini coba yang bentuk kotak pertamanya apa? Amanu. Ya dipanjangkan sedikit. Amanu. Amanah. Ya dipanjangkan ya. Amanah. Ya kalau dipendekkan aman artinya. Kalau dipanjangkan beriman. Amanah. Oh iya. Ya coba amanah, coba 14 mulai 1 2 3. Amanah. Yu'aminu. Jangan itu yang 14 fil madi. Oh, fil madi. Amanah. Amanu. Amanu. Amanat, amanata, amanna. Amanta, amantuma, amantum. Amanti, amantuma, amantunna. Amantu, amanna. Jadi amantum. Amanna. Kalau amanah apa fil mudhari'nya? Yu'aminu. Iya, Atau yu'amin atau yu'minu. sama. Apa masdarnya? Amanah. Minan. Amanah, yu'minu. Makmum. Amanah yu'minu. Terus? Yu'minu. Mukminan. Itu isim apanya fa'ilnya isim maf'ul itu. Imanan. Ya, itu masdarnya. Amanah yu'minu atau yu'aminu imanan. Tapi kalau pendek amanah yu'minu. jangan yuk. Itu yang itu kan karena 4. Ya. Ya. Amanah ya'manu. Ya'manu. Apa masdarnya? Tadi yang mana? Ya'minan. Masdarnya ya, Pak? Ya. Kalau amanah kan berarti aman. Ya. Aman. Amanah ya'manu. Amanah ya'manu. Amnan. Apa, Pak? Amnan. Oh, amnan ya. Tentu amanah ya'manu amnan. Tapi kalau amanah apa masdarnya? Amanah imanan. Iman. Apa isim fa'ilnya? Mukmin. Imanan tadi ya. Mukmin. Ya, apa fi'il amarnya? Fi'il amarnya Ta'man. Apa? Amin. Hah? Amin. Oh ya, amin ya. Kalau fi'il amar itu berapa bentuknya? 6. Coba buat 6. Amin.
Amin, amina, aminu. Padahal dibaca tiap hari. Ya ayyuhallazina aminu. Aminu. Aminu Iya, ya. berimanlah kamu. Kalau amanu, Amanu orang yang beriman. enggak, kalau amanu apa? Orang beriman. Amanu. Orang-orang beriman. Tunggu dulu. Kalau aminu fil amar, kalau amanu Fil amar. alah kacau mulai gaya topik dia. Amanu. Kalau aminu fil amar, kalau amanu Madi. iya fil madi. Madi. Amanu. Pak, memang kadang-kadang ini ya. Tapi amanah, amanu itu kan fil Amanu. madi. Fi'il madi. Iya, kalau fil amarnya amin. 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 Amin, amina, aminu. Aslim ya. Ya, Amin. kalau bahasa Allah dia ayat ya lazina amanu, amanu fil madi itu. Tapi kalau aminu itu mangko ada ayat ya lazina amanu aminu. Amin. Hai orang-orang telah beri. Ya fil amar. Aminu fi'il amar ya, Pak? Oh, Iyalah. iya. Iya. Yang ketiga. Ketiga. Iya. Amin. Itu makanya ada ayat ya lazina amanu aminu. Aminu. Oh iya. Iya, Pak. Ya Allah, iya, Pak. Berimanlah kamu. Ya, jadi sebenarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam forum-forum ceramah, orang yang si audiennya atau yang hadir itu nggak begitu mengerti susunan Arab-Arab itu. Makanya si penceramah agak enak lenggang kangkung dia. Tapi kalau agak si yang diceramahinya pandai orang yang dengar, bakal mulai gregetan dia. Iya, Pak. Petang ceramah membutuhkan nama Pak Ustaz. Namanya muklis, karena mau jadi protokol kajian akan disampaikan oleh Ustaz kita muklis. Muklis Pak. Kalau muklis itu masih isim fa'il Pak Ustaz tuh. Kalau tidak digoda setan harus muklas gitu. Naam. Ngeri Bapak. Ada Pak orang khutbah Jumat terakhir itu Pak. Ada yang sarankan harusnya wala dzikrullah ya akbar. Ada yang disebut wala dzikrullah. Jadi udah hilang satu jadi. Itulah. Kesedarannya itu wala dzikrullah. Iya. Aturannya kalau maunya wala zikra juga ya. Iya. Kecewa aduh. Jadi nanti panjenengan di tarangan salamu pun tidak ada jadinya lah. Iya. Disimpulkannya kalau begitu tidak ada pelajaran celah donya. Pagarahannya tapi sampai matu. Kalau apa panjangan tadi lahnya tuh lah napi jenis mah. Iya. Sedangkan maksudnya lah penegas kan? Semoga ya Pak. Penegas. Ya, begitulah. Jadi kalau jamaahnya lah pandai bahasa Arab, jadi si penceramahnya tambah ilmu, hati-hati. Kadang lama membaca gitu Allah dzikrullah akbar. Itulah itu Pak. Aduh kami sembahyang di Masjid Raya Kun enggak pakai usia tidak. Barangnya tuh awak ke petang Pak tanya buat enggak pakai usia Ustaz tuh. Iyulah ibu kami dalam tuh ya. Bayangkan tuh sama saji itu. Dadu. Jadi Pak. Itulah. Ambo waktu duduk tuh kemengecian kayaknya lepai. Jadi itulah sebenarnya kualitas jamaah kalau lihat kini hanya banyak tapi maaf ya hanya banyak turut-turutan tidak berilmu doh. Ya. Terus di sini Pak Ilham. Jadi apa artinya kalau begini? Maka jika engkau beriman, jangan engkau dulu. Beriman kamu. Jika beriman kamu dengannya Quran. Dengan Quran, lalu bagaimana ba'ala jiko? Maka itu dapat hidayah kamu. Memberi hidayah aku kepada kamu.
Memberi daya aku akan kamu. Ya, wa illam tu'minu, kalian tidak beriman, dan jika tidak beriman kamu dengannya Quran, azab kamu akan dapat azab kamu. Mengazab aku akan mengazab aku akan azab aku akan kamu. Iya. Sabtu itu. Ayat tu, ya tunya Allah. Coba dinuan. Sekarang kita di dunia ini dulu. Coba tidak diturut Al-Quran misalnya. Yang azab itu penderitaan atau senang? Penderitaan. Jangan di akhirat dulu, tunggu di akhirat, di dunia saja dulu. Tidak diturut misalnya isi Al-Quran, menderita batin atau tidak? Menderita, Pak. Kalau ada orang mengatakan saya senang katanya, itu bohong. Nah, misalnya dalam Quran tuh ada isinya wabil walidaini ihsana. Apa artinya? Terhadap kepada kedua orang tua. Misalnya durhaka dia. Enak perasaannya atau tidak? Tidak. Nah, itu contoh. Misalnya membagi harta di luar kerelaan, menurut suku-suku hatinya, banyak dan sanaknya seketek apa kira-kira? Menderita. Menderita. Kecuali kalau rela sudahlah bang, ambil itu kami itu lain hal. Misalnya serumah kumpul kebo. Misalnya dan sanak dibunuh, dicancang orang, sudah itu nyo lapeh setiap sekian tahun. Jadi sadonya si Quran itu kalau dituri tentram hidup. Jangankan di akhirat, di dunia saja sudah tentram. Gitu ya. Jadi kalau kamu beriman, kamu percaya, kamu ikuti, hadaitukum, dapat hidayah. Tapi kalau kamu tidak percaya, hai bangsa-bangsa di dunia, maka kamu mendapat penderitaan. Bekolah kaji di akhirat itu nak Pak Bet. Itu logikanya. Nak percaya coba jujur-jujur. Artinya ulang lagi Pak. Artinya ulang lagi. Fa'in amantum bihi. Ya, maka jika beriman kamu dengan Al-Quran, hadaitukum. Memberi tunjuk, aku memberi petunjuk, memberi hidayah aku kepadamu. Nah, sebaliknya, dan jika tidak atau belum ya boleh, belum percaya juga kamu dengannya Al-Quran, mengazab aku kamu. Mengazab aku akan engkau. Ya, kamu. Coba jangan ke akhirat dulu. Nah, mana nih isi Al-Quran kira-kira anak menderita di buatnya? Coba tunjukkan. Yang menderita. Ya. Ini fa'il. Bukan. Nan isi Quran nama kira-kira awak sensaro di buatnya coba. Ya sesuatu yang tidak sesuai dengan suruhannya. Bukan nan rasional lah, nan pemikiran awak. Ya misalnya ketua Al-Quran dilarang membunuh. Kalau membunuh orang kan susah. Dilarang membuka aurat misalnya. Ya. Coba lihat kini susahnya mengurusi orang dan macam-macam kerjanya karena dipamer aurat. Ya betul. Itu caranya ndak bersikare. Misalnya kami laki-laki disunat, coba dalami bana apa penderitaan orang lalu disunat. Jangan makan. Apa masalah pembinaan harta? Alay. Bunga-bunga uang. Alay. Jangan makan riba. Ya, itu mangko betul Ambo. Coba tunjukkan mana Al-Quran yang tidak cocok untuk kehidupan sebenarnya. Tapi jangan bersikare-kare angok. Jadi isinya satu masyarakat, bangsa, negara, umat di dunia selama tidak mengikuti Al-Quran penuh penderitaan. Alun di akhirat lain.
Sebab akhirat kok penderitaannya dibawa dari penderitaan dunia. Yang melakukan penderitaan yang nggak benar. Itu maksudnya pain amantum bihi hadaitukum wa illam tu'minu bihi azabtukum. Cobalah wa inu-inuan kini pribadilah. Kalau dalam Al-Quran itu pribadi, misalnya tunjuk pribadi, keceknya awak mesti jadi orang elok, berfikir elok, pemurah segala, kan begitu nak? Cuba nak turut. Betul lah apa, tapi jangan merasa hati makan, apa kira-kira. Betul juga puasa. Sebenarnya puasa ku mangko rancaknya kalau sepanjang puasa itu memang menurut peraturannya kan wa antasumu khairul lakum, puasalah lebih baik bagi kamu. Tapi ternyata orang-orang puasa kok tambah sakit karena nyoba bukunya pun macam-macam. Bukunya boleh dandam ya Pak? Ya lebih baik itu mangko setiap bulan puasa lah banyak orang sakit di rumah sakit. Ya, jadi balik juga kaji. Jadi orang yang berilmulah yang berbahagia. Kalau yang cilaka siapa tuh? Pak Turut. Ya Pak Turut. Ya itu dah Pak Turut. Turut atau yang tidak berilmu. Ya, lebih banyak perlu rakatnya banyak. Itu maaf ya. Boleh rakat banyak. Perlu rakat banyak. Bukan paham. Pernah ditanya, pernah Pak Abed witir 25 salam ya? Mau satu salam saja, amal asam murad, boleh 25 salam. Lah, jadi bapak-bapak, ini pelajaran kita ya sudah selesai nih. Karena apa? Karena teknologi apapun lama, jadi kita sebentar sebelum berdoa. Jadi pendek baru zalikal kitab la raibati, zalikal kitab la raibati, zalikal kitab la raibati. Tak teringat kita tangambuk ini lu mempelajarinya lagi, alun sadonya membaca lagi, atau ditambah lagi sudah dibaca ndak ambo amalkan dah. Jadi kalau tidak diamalkan dibaca juga apa kesimpulannya seperti apa Pak Bet? Seperti apa dalam Quran surah Jumat ada disebut pohon tidak berbuah. Seperti keledai. Keledai membawa kitab. Keledai lah patah punggungnya menyandang kitab. Ya, tapi tidak tahu isinya. Tapi isi kitab najaleh. Jadi kalau di awak di rumah ada Quran ketik, ada Quran gadang, ada Quran pakai apa? Pakai warna-warna macam. Tapi apa isinya hendak dipahami. Lah, mari berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fiddin wa alimna al-hikmah wa ta'wil wa alimna lughatal Qur'ani wa alimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa ma'as salamah. Jazakallahu khair. Untuk Ustaz. Aywa.